Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sarehat, kembali lagi di podcast Sarehat. Salamun rekan sehat. Seperti biasa, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan diajak ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sehat. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Apoteker Haris Rismawan, Magister Farmasi. Boleh Bapak mungkin disapa Sobat Sarehatnya? Baiklah, selamat pagi Sobat Sarehat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Apoteker Haris Rismawan, Magister Farmasi. Saya di sini sebagai pejabat sementara untuk Kepala Farmasi Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. M. Salamun. Sebelumnya saya berdinas di Lapiau Restian Effendi di Lanur Hussein. Itu saja cukup ya? Ya, cukup perkenalannya. Baik, sudah siap Bapak hari ini untuk kita berikan tips-tips bagaimana cara menyimpan obat, cara menggunakan obat yang baik dan benar ya Pak ya? Semoga bisa membantu ya dari podcast ini untuk teman-teman Sobat Sarehat ya. Ya, Sobat Sarehat. Ya. Baik Bapak, kan biasanya kita itu kalau sakit suka dikasih ada beberapa obat, salah satunya itu kan antibiotik. Kenapa sih Pak antibiotik itu harus habis meskipun pasiennya itu sudah sehat kembali? Ya, jadi antibiotik itu kenapa sih harus habis ya? Kadang kalau dari dokter ataupun dari apoteker bilang, Pak obatnya harus habis gitu ya. Nah, sebetulnya antibiotik itu ada regimen dosisnya itu adalah 3 kali 24 jam Pak ya. Jadi rata-rata dokter itu kan memberikan obat itu 10 ya. 10 kalau misalkan amoxicillin contohnya ya. Ya. Itu kan dosisnya sehari 3 kali 1 ya. Nah, berarti kalau sampai 3 kali 24 jam berarti sehari 3 kali 3 berarti 9 hari. 9 tablet berarti untuk 3 hari. Makanya itu tepat gitu ya untuk pas 3 hari jadi obat itu habis. Tapi kalau misalkan obatnya 2 kali 1 misalkan ya kayak dosis Cepadroxil ataupun Cefixim ya. Nah itu cukup nggak harus 10 dokter ngasihnya ya, yaitu maksimum berapa? 6 berarti ya. Karena dosisnya 2 kali 1 jadi selama 3 hari. Pokoknya selama 3 hari. Nah, biasanya kalau di rumah sakit itu dipantau ya. Selama 3 hari itu pasien masih mengalami infeksi atau masih ada demam misalkan masih panas masih tinggi, itu bisa ditambah yaitu sebanyak 2 kali 24 jam. Jadi totalnya semuanya yaitu 5 hari. 5 hari. Gitu. Oh ya, satu lagi Mbak. Kenapa juga harus habis ya? Itu untuk mencegah supaya tidak resisten ya. Jadi misalkan orang tersebut sudah menggunakan antibiotik amoxicillin. Nah, kalau misalkan pemakaiannya tadi tidak teratur ya, misalkan baru 1 hari sudah selesai, nanti takutnya pada saat infeksi kembali dikasih amoxicillin sudah tidak kuat atau resisten. Akhirnya harus cari antibiotik yang lebih tinggi dari amoxicillin. Ya, itu. Ya. Jadi istilahnya mantul ya dok ya? Ya Pak ya? Ya mental bukan mantul. Oh, mantul. Mental, jadi nggak mempan obat itu. Iya. Ya, jadi makanya harus dihabiskan atau minimum tadi 3 kali 24 jam. Iya. Apa aja sih Pak jenis obat yang bisa memiliki interaksi signifikan dengan makanan atau minuman? Contohnya kayak misalkan jus atau dengan susu ya. Seperti itu. Yang paling dihindari ya itu dari jenis antibiotik ya. Beberapa antibiotik itu dia akan berinteraksi dengan beberapa makanan ya, terutama susu ya. Jadi susu itu bisa menurunkan efektivitas dari obat itu sendiri ya. Contohnya amoxicillin. Jadi kalau minum obat amoxicillin itu ya antibiotik, kita jangan minum susu gitu. Karena nanti efek dari antibiotiknya itu tidak akan berpengaruh sehingga pengobatan tidak sampai sehingga pasien tidak sembuh. Ya nanti jadi harus menolak berobatnya. Jadi hindari dengan susu. Kemudian kalau jus itu mungkin beberapa obat kolesterol ya. Karena itu kan termasuk golongan statin ya. Golongan statin itu dia akan berinteraksi dengan jus. Kalau saya baca di literatur itu seperti jus anggur gitu kan. Nah itu juga akan mempengaruhi dari kerja obat tersebut ya.
gitu. Ada nggak sih yang kita itu harus minum obat tertentu tapi lebih baik dengan jus tertentu gitu? Ada nggak sih Pak? Sebetulnya kalau minum obat itu yang lebih baik itu dengan air putih ya. Hmm. Tidak ada yang menyarankan minum obat dengan jus gitu. Oh Tidak. ya, Jadi lebih baik dengan air putih, Dengan- apalagi dengan kopi atau apa ya, alkohol mungkin itu tidak disarankan ya. Iya, Jadi minum obat itu dengan air air putih saja. Air putih saja. Hmm. Terus bagaimana Pak cara membedakan efek samping obat yang ringan dan yang berat dan harus membutuhkan penanganan segera? Jadi untuk membedakan obat apa namanya, Efek samping. efek samping obat itu ringan ataupun berat, ya tergantung dari manifestasinya gitu ya. Jadi obat itu pasti ada efek samping ya. Biasanya yang efek samping yang ringan itu kayak habis minum obat kok merasa lemes, gitu kan, merasa ngantuk. Itu memang normal. Itu efek samping obat gitu. Selama ngantuknya itu masih normal ya, nggak tiba-tiba habis minum obat langsung blok gitu kan, itu tidak ya. Nah, saya habis minum obat kok ngantuk, itu nggak apa-apa, itu adalah efek samping obat ya. Tapi kalau misalkan pas minum obat ya terjadi efek samping, misalkan ya tiduran tiba-tiba mukanya misalkan gempal gitu ya, kan ada beberapa orang yang dia kalau minum obat, contohnya nih mungkin Mbak pernah dengar ya metampiron ya, atau ya Algin ya, Iya. itu pas minum obat tuh pasti langsung Gatal-gatal gitu. gatal tiduran kayak kaligata gitu, Hmm. malam betol-betol gitu. Nah itu bisa dibilang ke efek samping obat yang berat. Nah biasanya kalau sudah terjadi demikian itu harus segera diinjeksi lah, misalkan dengan apa namanya kortikosteroid ya biasanya, atau dibawa ke vaskes tingkat pertama lah itu, karena kalau dengan obat lagi itu lama efeknya ya, jadi harus diwaspadai ya. Makanya di rumah sakit kadang dokter bertanya ya, ibu punya alergi obat nggak, Iya. atau minum obat apa gitu kan. Oh iya saya alergi tadi misalnya metampiron atau alergi Separdoksil. Nah itu penting. Atau pada saat injeksi ya kadang ada apa namanya, Skin test dulu. skin test. Nah itu untuk menentukan orang itu alergi atau tidak. Karena kalau sudah alergi berat atau dia efek sampingnya berat itu bahaya ya. Gitu. Kalau yang ringan tadi ya itu masih nggak apa-apa gitu kan. Pasti ada ya. Oke. Terus kalau misalkan kita itu lupa gitu, harusnya minum obatnya misalkan jam 2 siang nih. Oh lupa, saya baru ingatnya tuh jam 4 sore misalkan. Itu bagaimana Pak? Oke, jadi minum obat itu kan ada dosisnya ya. Kenapa sih ada dosis ya? Karena itu untuk melihat obat itu di dalam darah. Jadi kalau kemarin kami di Lapiau itu pernah melaksanakan uji bioekivalen ya. Jadi kita melihat profil obat dalam darah manusia itu kelihatan ya. Di mana obat saat masuk itu nanti akan naik dalam darah itu. Ya, kemudian ada duration dan sampai obat itu ke fase eliminasi. Nah, dosis itu diberikan untuk menjaga obat itu biar tetap ada di dalam darah ya, selama obat itu akan memberikan efek terhadap penyakit yang akan disembuhkannya atau ditarikannya. Misalkan pusing lah contohnya kan. Pusing itu kan berarti ada reseptor obat yang berhubungan dengan prostaglandin yang dikeluarkan yang penyebab sakit itu ya, sakit pusing ataupun nyeri itu ya. Nah, si dosis itu ya akan menyebabkan bahwa kadar obat di dalam darah itu tetap stabil, sehingga sakit itu akan ditekan gitu, sehingga akan bereaksi dengan tadi prostaglandin yang dikeluarkan oleh si reseptor dari sel yang sakit itu, sehingga orang tidak akan nyeri gitu. Misalkan obat ini kan paracetamol 500 mg misalkan, dia masuk nih ke dalam darah, tetapi pada saat 8 jam si kadarnya itu sudah tidak lagi 500, dia akan berkurang. Nah sehingga makanya perlu lagi ditambah lagi dosis 500 mg, tambah lagi dosis 500 mg sampai 3 kali. Bahkan kan paracetamol itu bisa digunakan untuk yang demam ya. Anak misalkan ya bisa maksimum sehari itu 6 kali, jadi tiap 4 jam. Nah itu makanya harus ada dosis. Makanya betul dokter memberikan dosis itu karena sesuai dengan penelitian ya. Jadi obat itu ada dosis itu karena penelitian. Jadi tidak sekonyong-konyong, tidak semata-mata oh ini dosisnya 2 kali 1, dosisnya 3 kali 1, tidak ya. Jadi berdasarkan penelitian kadar obat dalam darah tadi gitu ya. Mungkin Mbak pernah dengar ada tes setengah obat itu. Itu yang bagaimana?
Pak? obat itu dia akan berkurang setengahnya dalam darah. Nah, makanya pada saat obat itu berkurang perlu ditambah lagi sehingga dosis dalam darahnya tetap Tetap ya. stabil. Ya. Baik. Kalau untuk penyimpanan obat yang aman itu sebenarnya di mana sih Pak? Kan ada yang biasanya saya lihat itu kalau di rumah sakit itu ada yang di tempat biasa, ada yang di dalam kulkas gitu. Tempat biasa di ruangan ya. Iya, di ruangan biasa. Oke, jadi sebetulnya di brosur obat ya, di brosur obat itu, dan memang itu sudah menjadi ketentuan dari BPOM bahwa penyimpanan obat itu sekarang ya, itu adalah di bawah suhu 30 derajat ya. Kalau dulu tertulis kadang suhu simpanlah di suhu 20 sampai 25 ya. Nah, kalau sekarang itu rata-rata simpanlah obat di bawah suhu 30 derajat. Itu untuk obat-obat yang biasanya tablet, kemudian tablet, kapsul, sirup itu di suhu 30 derajat. Tapi kan memang suhu 30 derajat harus kita kontrol ya. Jadi kalau di Bandung ini mungkin bisa ya 30 derajat. Tapi kalau di Jakarta itu kalau tanpa pendingin kan nggak mungkin ya. Iya. Nah, berarti harus pakai pendingin atau air conditioner. Nah, kalau untuk obat yang harus di dalam lemari pendingin memang ada beberapa obat ya, seperti insulin ya. Insulin itu harus di suhu 2 sampai 8 derajat. Kemudian obat-obat tetes ya atau suppositoria ya. Suppositoria itu biasanya ditaruh juga di sana di kulkas di suhu 2 sampai 8 derajat. Atau mungkin dulu pas saat zaman Covid ya, ada vaksin itu kan, punya Pfizer itu malah dia penyimpanannya itu di bawah suhu minus 70 derajat. Kalau Moderna itu di bawah minus 20 derajat Celcius ya. Itu kenapa sih? Yaitu karena obat itu akan bereaksi gitu kalau bahkan suhunya tidak sesuai. Takutnya nanti kalau misalkan yang tadi harusnya disimpan di suhu kulkas tiba-tiba disimpan di suhu ruangan, nanti efeknya akan berkurang gitu ya. Yang tadi misalkan suppositoria untuk bisakodil mungkin ya itu ya. Nah, untuk mengobati misalkan itu ternyata karena efeknya berkurang maka tidak akan menyembuhkan gitu. Kalau yang di ruangan misalkan tadi obat demam tipenya ternyata di atas 30 kan di suhu 40 derajat misalkan ya. Ya nanti pada saat orang minum demamnya nggak sembuh, nanti kan percuma ya. Mengurangi efek gitu ya Pak. Karena kan tujuan orang minum obat itu untuk apa sih? Untuk sembuh kan. Nah, sementara penyimpanannya obat tidak sesuai ya itu tadi dikhawatirkan jadi tidak ada efeknya berkurang sehingga tidak gitu ya. Nah, terus kan Pak biasanya kan kita itu ada salah satu obat, misalkan obat sirup nih, kita udah buka tapi misalkan udah sehat, masih ada sisanya nih Pak, obat sirupnya itu biasanya dari buka kemasan sampai kita konsumsi lagi itu maksimal berapa lama Pak? Ya kadang kalau di kampung ya atau ya kita juga saya sendiri udah sembuh tapi masih sayang nih gitu kan. Nah, ya lebih baik kalau mau disimpan di lemari pendingin ya, di suhu 2 sampai 8 derajat. Tapi harusnya sih lemari pendinginnya khusus obat ya. Tapi kan kadang kita impor makanan kan, telur kadang daging ya. Jadi kalau saran sih kalau udah ini dibuang saja mungkin. Langsung dibuang saja. Kalau mau ya disimpan asal tertutup ya, tertutup maksimum itu 7 hari ya. 7 hari. Cairan ya, kalau cairan itu dikhawatirkan nanti kena jamur ya, dikhawatirkan ya. Meskipun kan di dalam obat itu mungkin sudah ada pengawetnya ya, tapi kan yang dikhawatirkan itu nanti ada jamurnya. Malah nanti pada saat kita minum lagi bukan menyembuhkan, malah ada efek yang lain karena dari tadi udah ada berjamur. Jadi jangan kalau udah minum obat buang aja. Langsung buang aja ya Pak ya, sebaiknya. Jadi kalau bisa jangan sakit lah kalau bisa. Iya. Terus Pak, kalau misalkan kita mengkonsumsi obat yang sudah kadaluarsa itu apa yang akan terjadi Pak di tubuh kita? Apakah akan langsung ada efeknya atau ada jangka berapa hari baru ada efek samping begitu? Oke. Jadi ya makanya kita kalau pas minum obat tuh harus perhatikan ya expired date-nya. Penting sekali. Kenapa? Karena obat expired itu pertama ya bisa aja sudah tidak berefek ya karena kan kalau kemarin kami di industri farmasi itu bahwa obat itu rata-rata kadaluarsa itu 2 tahun ya 2 tahun. Dalam fase 2 tahun itu kita cek ya Mbak ya, jadi ada bulan ke-1, ke-3 kemudian ke-9 ya sampai ke 24 bulan ya itu dicek kadarnya tuh masih tinggi atau tidak.
Ya. Yang disebut kadaluarsa itu apa? Yaitu bila kadarnya sudah turun. Nah, contoh misalkan tadi paracetamol ya. Iya. Paracetamol itu 500 mg itu harus 100% kadarnya mengandung paracetamol misalkan ya. Nah, karena kadaluarsa mungkin yang dari 100% itu berkurang. Jadi di bawah 90. Nah, sedangkan menurut aturan di Farmakope Indonesia itu ya, bahwa syarat paracetamol di dalam obat itu adalah 90 sampai 110. Ya, berarti kan percuma dong, Mbak. Kita minum obat kadaluarsa diminum tidak ada efeknya, percuma. Nah, yang kedua itu yang paling dikhawatirkan ya, ada zat-zat lain yang malah jadi efek toksik gitu ya. Jadi karena sudah terlalu lama disimpan di sana, 2 tahun sudah expire ya. Kemudian zat tambahan dari obat tersebut, kan obat itu nggak satu zat aktif ya. Jadi kita bikin obat itu misalkan ada paracetamol, ada zat tambahannya. Nah, itu yang zat tambahannya itu yang karena udah lebih dari 2 tahun, udah expire, dikhawatirkan menjadi efek toksik. Efek toksik itu berbahaya di tubuh. Jadi malah kita bukan minum obat, malah minum racun bisa dibilang kan, karena berbahaya. Jadi kalau saran saya, perhatikan expire obat. Kalau perlu, kalau ada pasien ya dapat obat dari apotek ya, bertanya dulu lah ke apotekernya, Pak ini obatnya masih bagus nggak atau expire tidak? Oh enggak Pak, kata apotekernya. Atau di rumah sakit juga kan sekarang detail ya di etiket obat itu ada expire obatnya kapan ya. Itu untuk mencegah terjadinya efek tidak diharapkan. Ya. Kalau untuk obat kadaluarsa itu pemusnahannya bagaimana, Pak? Ya, kalau memang Mbak punya obat kadaluarsa di rumah? Enggak, misalkan ya, gitu. Jadi obat kadaluarsa itu kalau sesuai aturan ya dari dinas kesehatan itu, jadi kita dikumpulkan terlebih dahulu ya. Jadi kita pisahkan ya, ada obat yang golongan narkotika, psikotropika, atau obat non narkotika psikotropika ya. Tapi kita kayaknya jarang ya, narkotika itu nggak mungkin kan. Nah, kalaupun kita punya di rumah nih obat-obat yang kadaluarsa, misalkan nih habis berobat gitu, kakek, nenek, ibu, bapak dikumpulin banyak gitu ya. Pas dilihat, wah udah kadaluarsa gitu ya, atau udah nggak layak ya untuk diminum kembali, maka dikumpulkan dulu obatnya ya, dibuka dari kemasannya, dibuka terus di pendos digerus ya, digerus kemudian ditimbun di tanah. Oh, dikubur gitu Pak. Bikin galian terus dikubur di tanah, jangan dalam-dalam Mbak, cukup 10 cm aja ya, jangan 1 meter lah, jangan ya. Nah itu tujuannya biar nanti bercampur dengan tanah. Ataupun kalau kita punya ya, kalau dibuang ke mana, sungai jangan juga ya. Ya kalau kita punya septic tank sendiri mungkin ya nggak apa-apa dibuang ke septic tank ya. Tapi kalau bisa jangan dibuang sama stripnya ya. Misalkan masih utuh nih satu strip ya, misalkan paracetamol kita buang, takutnya misalkan pas dibuang ke TPA itu ya, atau ke TPS, nanti ada yang mulung ya, ada yang mulung terus diambil tuh obat itu, nanti disalahgunakan. Dia bisa jual lagi atau dia minum. Kalau dia minum takutnya apa-apa kan. Jadi kalau ada obat di rumah, kalau saran saya itu dikumpulkan, dibuka dari kemasannya, digerus, ditanam. Kalau untuk obat yang cair, yang cair sama, yang cair dibuang dulu, yang cairnya, botolnya itu ya bisa kalau botol kan mungkin bisa lah dipakai ulang juga bisa, kalau nggak dibuang juga nggak apa-apa. Nah si tadi kemasannya kalau bisa dibakar aja, si kemasannya kan yang sisa dipotong itu dibakar aja ya. Oke. Nah tadi kembali ke tadi pertanyaan yang pertama Pak, kan sebentar lagi kita akan puasa ya Pak ya, betul. Untuk sobat Sarehat yang muslim. Nah kan tadi yang Bapak katakan kalau minum obat terutama antibiotik itu kan harus sesuai dengan jadwal. Kalau misalkan 3 kali berarti setiap 8 jam. Nah bagaimana kalau yang berpuasa tuh Pak? Ya, misalkan pasien nih ya dapat obat resepnya yang 3 kali 1 misalkan. Sebetulnya kalau untuk yang sakit sih dibolehkan untuk tidak berpuasa ya Pak ya. Jadi ada keringanan kan dari dari Tuhan gitu ya. Untuk yang sakit boleh tidak berpuasa. Tapi kalau memang saya mah pengen puasa karena kapan lagi kan puasa setahun sekali ya. Jadi mungkin minum obatnya diatur 3 kali 1 itu
bisa kita minum setelah buka, ya, kemudian sebelum tidur dan setelah sahur. Maksudnya masih sahur ya, jangan setelah sahur seperti Natal. Iya. Nah, diharapkan si dosis dalam obat itu, berarti kalau tadi ya 500 mg, tetap ada 1.500. Diharapkan di dalam darah si dosis tadi itu tetap total segitu, sehingga akan efektif, akan mengobati penyakitnya, terutama antibiotik ya. Iya. Jadi antibiotik tadi yang harus dosisnya harus dapat tepat. ya, dan 3 kali 24 jam yaitu harus terpenuhi. Jadi tidak ada masalah waktu saum, itu tadi minum obatnya pada saat buka, sebelum tidur, dan setelah sahur sebelum adzan. Iya, Itu aja. baik. Insya Allah sehat semua lah nanti ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk penutup Ya. ada mungkin pesan dan pesan-pesan mungkin untuk sobat Sarehat di rumah. Iya, sobat Sarehat, mungkin pesan saya tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, kemudian atur pola makan, dan jangan lupa berolahraga karena itu sangat penting untuk metabolisme tubuh. Kalau bisa olahraga itu seminggu itu 2 kali ya. Kalau kita mau jalan saja nggak apa-apa, minimal 1 jam ya, karena jalan 1 jam itu bisa membakar lemak ya, bukan kalori lagi tapi lemak yang dibakar. Kemudian makanan juga yang dimakan juga harus selektif ya, bukan seleksi, selektif ya, jangan asal makan. Yang penting itu makan itu bergizi ya. Jadi kalau bisa jangan sampai kenyang saja, tidak kenyang nggak apa-apa, yang penting bergizi. Itu insya Allah nanti kita akan sehat secara paripurna. Iya. Gitu. Dan baik untuk sobat Sarehat yang ingin berkonsultasi mengenai obat kita di farmasi, kita buka setiap jam kerja ya Pak ya. Oh gitu. Yang Silakan, ya buat sobat Sarehat yang ingin berkonsultasi mengenai penggunaan obat, boleh, kita ada instalasi farmasi dan kita menerima juga untuk konsultasi obat ya Pak ya. Bila mana yang ingin konsultasi silakan, nanti kita bisa sharing bersama di sana ya. Iya, baik, terima kasih Bapak hari ini Ya, sama-sama. setelah ngobrol-ngobrol mengenai penggunaan obat. Semoga bermanfaat ya Pak ya untuk sobat Sarehat yang yang ada dimanapun sobat Sarehat berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Salamun Assalamualaikum. mengudara. Mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.